Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya bisa menjumpai pemirsa dalam program acara TVRI Sport, di mana kita akan membahas perkembangan olahraga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program Pemuda Pelopor dan program Duta Pemuda Olahraga, agen perubahan kepemudaan dan olahraga di Sumatera Selatan. Tentunya saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi, SPD MPDI MM. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentu juga ditemani oleh Mbak Kalisa. Beliau merupakan Duta Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan tahun 2025. Oke, langsung saja kita sapa kedua narasumber tersebut. Oke, Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya. Dengan kesibukan yang ada ini masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi di sini Pak ya. Ya. Oke, Mbak Kalisa gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Oke, udah siap ya? Siap. Semangat ya. Sudah semangat. Oke Pak, kita berbicara tentang program Pemuda Pelopor yang digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel. Ini bisa diceritakan Pak ini yang dimaksud dengan program Pemuda Pelopor ini seperti apa Pak? Oh ya, terima kasih ya. Yang dikatakan dengan pemuda pelopor ini adalah ya salah satu bagian dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan visi misinya ya di organisasi ini. Karena apa? Pemuda dan olahraga ini cakupannya sangat luas. Ya, ada pemuda dan ada olahraga, semua aspek. Nah, salah satu untuk mencapai visi misi, program, sasaran agar apa yang diprogramkan itu tercapai, tentunya ya kita perlu stakeholder. Salah satunya inilah Mbak Kalisa dan kawan-kawan adalah orang-orang yang terpilih melalui tentunya proses seleksi yang begitu ketat dengan indikator-indikator tertentu yang telah ditetapkan oleh Kemenpora. Sehingga Mbak Kalisa dan kawan-kawan ini sejumlah 22 orang terpilih putra-putra terbaik Sumatera Selatan di bidang Duta Pemuda dan Olahraga yang disingkat Duta Pora. Duta Pora. Yeah. Oke Mbak Kalisa nih, saya ingin bertanya nih. Ini kan Mbak sebagai Duta Pora Sumsel 2025 nih. Ini saya ingin bercerita Mbak terkait dengan program dari dari Dinas Pemuda dan Olahraga ini terkait pemilihan Duta Pemuda dan Olahraga itu seperti apa? Oke, jadi terkait program yang ada diadakan oleh Dispora Sumatera Selatan tentang Duta Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan ini kegiatan ini tuh bertujuan untuk menjadikan para pemuda yang udah terpilih ini itu menjadi contoh bagi para pemuda yang khususnya ada di Sumatera Selatan, yaitu menjadi agent of change lah bagi para pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Dan dengan adanya Duta Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan ini diharapkan para pemuda itu dapat ikut terlibat terlebih lagi di dalam kegiatan kewirausahaan dan juga kegiatan olahraga bagi para pemuda seperti itu yang lebih ke menjadi inspirasi bagi para pemuda. Oke, inspirasi bagi anak muda sebagai bahan percontohan bagi pemuda lain ya dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan seperti itu. Oke Pak Fajri nih, Pak Fajri. Yang melatar belakangi adanya program ini seperti apa dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, Pak? Ya, ini ya yang pertama tentu ini adalah merupakan agenda. Jadi ada visi, ada misi, ada strategi, dan ada langkah. Nah, strategi dan langkah inilah salah satunya kita melibatkan para stakeholder. Banyak, itu ada namanya Duta Pelopor, ada Duta Pemuda dan Olahraga. Nah, mereka inilah adalah sahabat kita, teman kita, yaitu orang-orang yang memang menjadi teladan, menjadi inspiratif bagi pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya yang ingin mengembangkan akan menjadi tentunya talenta-talenta yang dibanggakan, baik itu ditanggakan keluarga,
dibanggakan negara, Iya, benar. dibanggakan Sumatera Selatan, dan tentunya ini adalah menjadi harapan-harapan kita ke depan, khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Iya, benar. Nah, Mbak Kalisa nih, ini bisa diceritakan nih, ini mengapa nih Mbak Kalisa bisa duduk di sini gini sebagai Duta Pemuda Olahraga Sumsel 2025 ini? Mungkin bisa diceritakan nih proses awal Mbak Kalisa bisa menjadi Duta Pora ini. Oke, jadi proses awalnya itu sebenarnya saya dapat informasi dari Instagramnya Dispora Sumatera Selatan yang di tahun kemarin itu mengadakan pemilihan Duta Pora Sumatera Selatan. Jadi saya tertarik sama programnya, apalagi di sini Dispora Sumatera Selatan baru pertama kali mengadakan Duta Pora Sumatera Selatan ini di tahun 2025. Oh iya. Jadi saya ikut daftar di tahun kemarin dan alhamdulillah kemarin saya terpilih sebagai winnernya di Duta Pora Sumatera Selatan. Nah, saya bisa duduk di sini juga itu karena kepercayaan dari Dispora Sumatera Selatan yang mempercayai Duta Poranya untuk ikut terlibat dan juga menjadi contoh pemuda yang baik bagi para pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Oke gitu ya, sebagai contoh yang baik ini. Iya. Nah kita berkaitan dengan tema kali ini kan berkaitan dengan agen perubahan kepemudaan dan olahraga ini. Kalau dari sudut pandang Mbak Kalisa sendiri, agen perubahan itu seperti apa sih? Agen perubahan menurut sudut pandang saya itu di mana kita sebagai pemuda itu dapat memberikan dampak yang positif, dapat menjadi pemuda yang juga memberikan banyak lebih ke memberikan banyak membuat hal-hal yang positif sehingga nantinya kan itu dapat juga mempengaruhi ke kayak lebih ke agen perubahannya itu jadi dapat mempermudah suatu tujuan dari Dispora Sumatera Selatan tadi. Jadi dengan adanya Duta Pora Sumatera Selatan ini juga menjadi contohnya bagi Dispora Sumatera Selatan gitu. Oke, kembali ke Pak Al-Fajri ini. Ini kan kalau dari sudut pandang Pak Fajri sendiri sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga nih, ini bagaimana Dispora sendiri mendorong agar pemuda tidak hanya memiliki ide, tetapi juga mewujudkannya menjadi aksi nyata seperti itu, Pak? Oke, ya. Namanya olahraga. Sekarang kan di zaman era modern ini sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iya benar, Pak. Ya. Olahraga berfungsi sebagai dikatakan dengan fungsi fisik, fungsi kesehatan. Misal dengan olahraga tentu akan mengubah gaya hidup, seperti pola makan. Oh, jangan yang banyak glukosa. Iya. Akibatnya apa? Diabetes, kencing manis, Benar. gitu kan ya. Kolesterol. Nah, artinya dengan olahraga akan mengubah gaya hidup. Bisa juga namanya olahraga itu fungsi fisik, yaitu merubah postur tubuh. Kita 4 jam, 5 jam bekerja di kantor atau di mana sajalah profesi kita. Coba kalau kita nggak olahraga, badan ini bisa skoliosis. Iya benar. Ya nggak? Bisa bungkuk. Iya. Kemudian artinya bagaimana kita menetralisir dengan olahraga. Inilah dikatakan dengan olahraga, dikatakan dengan sebagai fungsi fisik. Olahraga bisa juga berfungsi sebagai artinya sebagai ceng dari mental. Dengan olahraga kita sehat, ada mens sana, in corpore sana. Iya. Gitu kan? Orang yang olahragawan itu pasti mentalnya sehat. Dia disiplin, dia profesional, dia tepat waktu, dia sportif. Nah, ini mentalnya. Dengan olahraga, menjadi seorang olahragawan, kita menjadikan mental kita yang sehat. Olahraga berfungsi sebagai apa? Misalnya ideologi bangsa. Orang lihat di televisi, bulu tangkis, pasti Indonesia. Iya benar. Kiblahnya Indonesia, Cina, Malaysia. Orang Asia. Iya, ya itu. Kemudian orang lihat sepak bola, waduh, pasti Argentina. Fans Argentina, Pak. Iya, saya Spanyol. Oh, Spanyol. Iya, Spanyol. Seperti apa namanya Yamal Lamine ya. Lamine Yamal. Iya, itu. Dengan usia 18 tahun menjadi seorang triliuner gitu kan. Ya, kemudian seorang Andi Firmansyah gitu. Kemudian seorang Nasuha. Nah, ini artinya apa? Katakan dengan fungsi ideologi bangsa. Ada juga olahraga merupakan
berfungsi sebagai sarana bisnis. Coba hak siarnya berapa? Iya. 1,7 triliun. Waduh. Ya gitu kan, orang membuat konten-konten olahraga. Kemudian orang berlomba-lomba menjadi atletik. Olahraga yang tidak begitu mahal, berarti seperti lari kan ya? Iya benar. Coba kita kenal dulu zaman Orde Lama Sarengat, kemudian ada namanya Muhammad Jauhari, trilaton. Mereka menjadi talenta Sumatera Selatan, bekerja di Bank Sumsel. Sumatera Selatan begitu menghargai mereka. Kemudian Elvira Nasution, kemudian kiper legenda SFC kita, Ferry ya itu ya menjadi dihargai oleh Provinsi Sumatera Selatan, menjadi karyawan. Artinya apa? Berkembang begitu. Nah inilah kita menggandeng Duta Pora agar memberikan merubah mindset dan paradigma tentunya di bidang olahraga. Di bidang pemuda juga kita kenal yang dikatakan dengan Muhammad Toha, pahlawan Bandung Selatan, umur 18 tahun. Iya benar. Jenderal Sudirman umur 29 tahun jadi panglima. Kemudian Johannes Bornberg itu miliarder dari Jerman umur 20 tahun. Gitu. Usama bin Zaid itu panglima Rasulullah itu umur 19 tahun. Nah inilah artinya apa, pemuda ke depan ini kita kembangkan. Yang akan menjadi wirausaha, yang program Pak Gubernur Pak Haji Herman Deru di masa 5 tahun kepemimpinannya, programnya menghasilkan outputnya 100.000 sultan. Sultan itu adalah pemuda yang sukses. Ya, sukses di bidang mental, sukses di bidang usaha, menjadi celontoh, menjadi teladan. Tentunya ini menyebabkan agen-agen perubahan untuk pemuda di Sumatera Selatan. Inilah yang menjadi tugas pokok kita ke depan, sehingga kita mengumpulkan seluruh sektor, salah satunya adalah Duta Pora. Oke, berarti dari penjelasan Bapak ini ternyata olahraga itu sangat menyeluruh ya Pak ya? Wah luar biasa. Bukan hanya kita sekedar hobi saja. Hobi saja, tapi itu sudah berkaitan dengan bisnis, ideologi, gitu gaya hidup, ada lagi fungsi sosial, komunitas-komunitas. Ibu-ibu komunitas, senam kriya gitu kan. Iya. Ada yang klub sepeda, ada namanya klub pemain layangan, pantat lele dan lain sebagainya. Inilah namanya fungsi sosial, bahwa olahraga ini berperan sebagai fungsi sosial itu. Dan misalkan olahraga tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik, itu bisa membuat kesejahteraan masyarakat meningkat tentunya Pak ya. Ya, apalagi kan program Pak Gubernur Sport Sumatera Selatan, Sport Tourism. Nah, bahwa Sumatera adalah bukan tujuan wisata dan bidang olahraga. Tujuan di bidang pengobatan kesehatan. Sumatera Selatan ini kan sudah dicanangkan Pak Gubernur bahwa Sumatera Selatan garda terdepan sudah siap menjadi tuan rumah untuk orang-orang yang berobat, untuk orang berolahraga dengan sarana dan prasarananya, dengan segala fasilitasnya yang ada di Sumatera Selatan ini, gitu. Oke Pak, kan tadi kita ada 2 program nih yang dibahas ini tentang Duta Pora dan Pemuda Pelopor. Ini perbedaannya di mana Pak? Terletak di mana nih? Jadi kalau Duta Pora ini, ya perannya adalah dia dikatakan oleh Mbak Kalista sebagai agen of change. Oh iya benar. Merubah mindset dalam bidang olahraga. Bahwa olahraga itu bukan sesederhana seperti dulu. Bahwa olahraga ini bukan hanya sekedar hobi, tetapi adalah bisnis, fisik, kesehatan, gaya hidup, ideologi. Dan kalau zaman dulu keberhasilan kita sebagai orang tua itu apa? Menjadikan anaknya apa? Pegawai negeri, tentara. Kalau sekarang apa? Menjadi talenta olahraga. Coba itu 1,7 triliun harga Lamin Yamal itu, gitu kan ya? Andik Firmansyah berapa? Dia kontraknya itu 1,7 miliar. Di luar di luar bonus ya itu. Ya artinya apa? Inilah ke depan itu bagaimana yang menjadi atlet itu adalah bukan hanya sekedar hobi, tetapi sudah berkembang di zaman era modern. Inilah tugas-tugas kita semua. Nah, gitu. Oke Pak Fajri dan Mbak Kalisa nih, kita menarik sekali obrolan ini, tapi kita harus jeda sejenak ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di acara TVRI Sport.
menjadi jendela informasi terpercaya. TVRI Sumatera Selatan hadir lebih dekat, menyuarakan ragam cerita dari bumi Sriwijaya. Dapatkan rangkuman peristiwa teraktual dan terpercaya setiap harinya dalam Sumatera Selatan hari ini. Saksikan juga berita pilihan setiap minggunya, dikemas menggunakan bahasa daerah khas Sumatera Selatan dalam Berita Baso Palembang, Berita Baso Sekayu, Berita Baso Besemah. Membawa kekayaan budaya, tradisi, dan pendidikan Sumatera Selatan ke panggung dunia. Saksikan Sumsel Stories, jendela budaya kita dalam bahasa Inggris. Dari informasi harian, kelestarian bahasa daerah, hingga cerita budaya yang mendunia. Kami berkomitmen untuk selalu hadir, menyajikan yang terbaik untuk Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Salah tuh ngapa sedihnya? Aku nih buntu. Ketalang betutu ke rumah Cek Gaya. Cakap. Walaupun buntu tetap gaya. Baiklah pemirsa, kembali bersama saya dalam program acara TVRI Sport, di mana kita masih membahas mengenai program Pemuda Pelopor, Agen Perubahan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi, SPD, MPDI, MM. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel. Dan juga ditemani oleh Mbak Kalisa, beliau merupakan Duta Pemuda dan Olahraga Sumsel tahun 2025. Oke, sekarang kita ke Mbak Kalisa nih. Ini kan Mbak Kalisa sebagai Duta Pora Sumsel nih. Ini kegiatan yang sudah dilakukan ini apa aja selama menjabat sebagai Duta Pora ini? Wah, kalau untuk kegiatan di Duta Pora Sumatera Selatan itu nggak cuman sebatas malam grand final pakai selempang, terus sebatas menyandang predikat aja nih Mas. Iya, tapi kami juga ikut terlibat di event-event yang diadakan sama Dispora. Misalnya di bidang Kormi, seperti dari Kormi, NPCI, apalagi kemarin nih Sumsel juga jadi tuan rumah nih kan, kayak dari Kreativisia, ada Pornas Korpri, jadi itu Duta Pora Sumsel ikut terlibat. Nah nantinya juga Duta Pora Sumatera Selatan itu akan mengadakan pemilihan di tahun ini Mas. Oh, pemilihan lagi. Iya, nanti boleh banget nih bagi para pemuda khususnya yang ada di Sumatera Selatan untuk ikut hadir mengikuti pemilihan yang ada nanti diadakan oleh Dispora Sumatera Selatan, yaitu Duta Pora Sumsel tahun 2026. Oh iya, jadi itu eventnya setahun sekali ya Mbak Iya, ya? setahun sekali. Berarti untuk teman-teman pemuda yang ada di Sumatera Selatan bisa ya? Iya, mendaftarkan dirinya gitu ya. Oke, kembali ke Pak Fajri nih. Pak Fajri kan Dispora memiliki program Pemuda Pelopor ini, seleksinya sudah sampai mana Pak? Oh, iya. Perkembangannya? Jadi kan ini ada tahapan-tahapan. Ya, yang pertama adalah tahapan sosialisasi. Benar. Nah, sekarang ini masih dalam tahapan sosialisasi. Tahapan ini disampaikan melalui media sosial, media elektronik, media cetak, ya, terutama melalui website kita di Dispora. Apa yang menjadi persyaratan, kemudian diharapkan menjadi apa tugas seorang Duta Pora itu ke depannya gitu. Bukan saja selesai acara ya selesai, apa yang dikatakan Mbak Kalisanya sekedar memakai selempang, tetapi dia adalah merupakan sosok yang menjadi teladan, menjadi inspirasi tentunya bagi pemuda-pemudi di Sumatera Selatan bidang pemuda dan olahraga. Yang jelas no narkoba gitu kan. Mampu berkomunikasi, berinteraksi, seebrek tentu prestasi, dan yang perlu tahu tentang pemuda dan tahu tentang olahraga dan bagaimana
kedepannya yang akan dicapai oleh tentunya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Selatan. Jadi nggak jauh dari rel yang sudah kita rencanakan. Oke, berkaitan dengan Duta Pora dan pemuda pelopor ini, Pak. Ini kan seleksinya dilakukan oleh Dispora Sumsel nih. Ini kira-kira indikator penilaiannya seperti apa, Pak? Sehingga bisa memunculkan peserta terbaik seperti itu. Iya, iya. Artinya begini, tentunya kita membentuk kepanitiaan. Ya, mulai dari psikologi, kejiwaan. Ini tentu kita melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dalam ini artinya Dinas Kesehatan. Kemudian masalah tentang pengetahuan. Ini kita melibatkan Fakultas Olahraga yang ada di di Sumatera Selatan. Dalam hal ini perguruan tinggi. Iya, benar. Ya, selama ini ya kita gandeng adalah Universitas Sriwijaya dan Universitas PGRI karena mereka ini yang sudah ada fakultas olahraga dan kesehatannya. Kemudian juga stakeholder dari olahraga. Dalam hal ini tentunya dari organisasi-organisasi dalam hal ini KONI kan gitu kan. Kemudian KORMI itu. Dan tentunya kita sendiri Dinas Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya yang ada di Jakarta. Dari panitia-panitia inilah tentunya merumuskan indikator-indikator bagaimana dalam ajang seleksi dari pemilihan Duta Pora kita pada tahun 2026 ini gitu. Oke, jadi peserta yang terpilih ini memang yang terbaik di antara yang terbaik ya, Pak ya. Jadi bukan kaleng-kaleng istilahnya. Kaleng-kaleng sekarang. Ya, gitu. Semua unggul, bibit unggul. Semua unggul ya. Iya. Oke, kembali ke Mbak Kalisa nih. Ini kan sebagai Duta Pora tentunya menjadi percontohan nih bagi pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Ini program inovasi apa sih Mbak dari Mbak Kalisa dan teman-teman ini untuk memberdayakan pemuda yang ada di Provinsi Sumsel ini kira-kira? Jadi untuk yang diadakan Duta Pora Sumsel, ini kami memanfaatkan sosial media. Jadi kami memanfaatkan Instagram kami itu Duta Pora Sumsel untuk mempromosikan tentang kegiatan kepemudaan, olahraga. Jadi dari sana lah nanti kami mengajak seluruh pemuda itu melalui sosial media kami itu terkait kegiatan-kegiatannya. Oke, jadi untuk promosinya itu melalui sosial media ya? Iya. Oke, itu sangat anak muda sekali ya, promosi melalui sosial media. Kira-kira sosial medianya apa tuh? Boleh dicek di Instagram, sosial medianya Duta Pora Sumsel. Duta Pora Sumsel ya. Untuk pemirsa jangan lupa untuk follow dan ikuti kegiatan Duta Pora Sumsel ini ya Pak. Oke, kembali ke Pak Fajri nih. Pak, apakah Dispora memiliki program pembinaan dan pendampingan bagi para duta-duta ini Pak? Kan sudah terpilih nih. Itu apakah masih ada pendampingan atau dibiarkan gitu saja Pak? Ya tidak seperti itu. Namanya Duta Pora itu adalah orang yang terdekat kita. Iya, benar. Yang sudah memiliki kompetensi yang sudah diisyaratkan melalui seleksi yang ketat. Nah, ini kita gandeng menjadi program. Apalagi kita sudah ada Geraha Pemuda. Geraha Pemuda. Kita membuka kesempatan kepada pemuda. Umur 16 sampai umur 30 itu pemuda. Benar. Lewat dari 30 bukan pemuda. Nah, itu. Silakan datang. Mau apa? Mau mengembangkan yang bakatnya di bidang desainer, mau mencari modal, mau mencari sarana dan prasarana olahraga, mau mengembangkan kemampuannya di bidang olahraga. Itu. Pokoknya ada namanya Pusat Geraha Pemuda, kita siapkan di di ruangan kita. Ya siapa yang setiap hari yang ada di situ? Artinya dengan tidak mengganggu dari aktivitas dari para Duta Pora kita. Kan mereka kan ada yang memiliki profesi sebagai mahasiswa gitu. Ada yang masih ikut orang tuh di kabupaten, karena Pak Duta Pora ini adalah 17 dari kabupaten kota. Nah, kebenaran aja Mbak Kalisa ini ada di Palembang. Nah, maka itu sama Pak TPRI Palembang bahwa pada kesempatan ini kita sudah sampaikan bahwa kita ada Duta Pora. Ada pemuda pelopor. Ya, tolonglah dilibatkan bahwa agen-agen kita ini
untuk perubahan khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Karena apa? Di pemuda ini kapasitasnya, integritasnya, kemudian kemampuannya, keahliannya ya adalah mumpuni, berguna untuk dia sendiri tentunya dan bagi lingkungannya tentunya di Sumatera Selatan. Oke, benar. Oke, Mbak Kalisa ini sehari-harinya sebagai apa nih? Kalau Kalisa kesehariannya itu sebagai mahasiswi di mahasiswi. Universitas Sriwijaya. Jurusan apa, Mbak? Jurusan manajemen. Manajemen ya. Oke. Kan sebagai mahasiswi nih dan juga sebagai duta pora nih. Ini bagaimana sih membagi waktu antara duta pora dan sebagai mahasiswa seperti itu? Kalau membagi waktunya, tetap aja yang didahulukan yang pastinya kan pendidikan dulu ya. Jadi mendulukan kegiatan di kampus dulu. Iya, benar. Jadi tapi kegiatan yang ada di Duta Pora Sumatera Selatan juga nggak dilupakan juga. Jadi itu nyambil kalau misalnya jadi kuliah jalan, juga kegiatan di Duta Pora juga jalan gitu. Bagi waktunya sih sejauh ini aman-aman aja ya Mas. Oh, iya, Masih iya. aman bagi waktunya. Gitu. Oke, ke Pak Fajri sendiri, untuk Duta Pora ini apakah memang dipersiapkan itu untuk mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional atau event-event tertentu nasional seperti itu, Pak? Ya tentu bukan saja nasional, internasional. Internasional ya, Iya, Pak, ya? kita berharap event-event internasional akan ada di Sumatera Selatan. Transfer bahasa Inggrisnya itu pasti mereka. Seperti apa namanya kita Pekan Olahraga Korpri kemarin gitu kan, sebagai pendamping dari apa namanya OVS apa namanya 37 provinsi kan, ini Duta Pora sangat membantu sekali. Mereka mengenalkan tentang apa Sumatera Selatan, fasilitas apa sih yang ada di Sumatera Selatan tentang olahraga, terlengkap Sumatera Selatan ini. Nah itu. Jadi ya dari Duta Pora inilah jadi event-event baik itu nasional, regional, daerah. Nah itu sekarang kita lagi apa namanya turnamen bulu tangkis Gubernur Cup. Gubernur Cup. Iya lagi berlangsung Oh, iya, sekarang ada. ini yaitu untuk pembinaan dari apa namanya usia muda. Benar. Gitu. Nah, jadi ya ke depan ya dengan adanya kita sudah memiliki modal yang luar biasa. Kita memiliki Duta Pora sebanyak 22 orang. Kita harapkan di tahun ini akan bertambah. Sehingga pekerjaan ini ya akan bertambah ringan ya. Walaupun tantangan ke depan semakin berat. Apalagi kan Sumatera Selatan itu 10 penyalahgunaan narkotika nasional, 10 menjadi terbesar. tantangan besar, Ya ini Pak, tantangan bagi besar pemuda. yaitu. Saya jaminlah nggak ada 22 ini yang ya apa namanya terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ya walaupun 22 kita berharap akan menjadi 22.000 Duta Pora. Nah, Ya, betul. melalui Iya, sosialisasi dari para talenta-talenta kita di bidang pemuda dan olahraga ini. Oke Pak, terakhir nih, harapan Bapak untuk para pemuda-pemudi di Provinsi Sumatera Selatan seperti apa? Harapan kita ke depan, saya ingin ingatkan bahwa seorang Ibu Sud pernah mengungkapkan isi hatinya. Walaupun negeri banyak kujalani, ya, yang masyhur dikata orang, namun kampung dan halamanku, ya, tetap yang aku cinta. Benar. Ada lagi katanya Pak apa namanya Kusbini, iya, dia mengatakan bagimu negeri jiwa raga kami, gitu. Ada lagi yang mengatakan nusa bangsa dan bahasa, mari kita bela bersama. Siapa yang terdepan? Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan bangsa. Akan kita titipkan negeri ini kepada para pemuda, khususnya Duta Pemuda dan Olahraga kita, iya, ke depan kita. Oke, untuk Mbak Kalisa nih, ini motivasi untuk para pemuda-pemudi di Sumsel ini seperti apa? Untuk para pemuda yang ada di Sumsel, motivasinya jangan pernah menyerah dan jangan pernah malu untuk mengambil langkah sesuatu. Harus berani, karena kalau misalnya kita nggak berani, siapa lagi? Jadi kita sebagai pemuda harus berani untuk mengambil langkah agar masa depan bangsa juga lebih maju. Oke, kuncinya harus berani ya Pak ya? Berani. Oke Pak, Pak Fajri dan Mbak Kalisa, terima kasih banyak nih. Semoga program-program yang dicanangkan nantinya bisa membawa dampak bagi masyarakat di Sumatera Selatan ini Pak. Terutama di bidang pemuda dan olahraga. Oke, baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Saya Anjas Ramadan
mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Sini, sini, sini.